kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mata kuliah manajemen pemasaran. Nah, di kelompok 4 ini terdiri dari Indah Kumala Putri, Raffi Dian Wirayuda, Cafido Tunima, dan Alicia. Keep on watching. Di sini kita akan membahas tentang materi 6, yaitu membentuk positioning merek, yang isinya itu ada mengembangkan dan mengkomunikasikan strategi positioning, strategi diferensiasi, dan strategi pemasaran siklus hidup. Materi 1, mengembangkan dan mengkomunikasikan strategi positioning. Keputusan positioning memerlukan penentuan kerangka referensi dengan mengidentifikasi pasar sasaran dan sifat persaingan serta asosiasi merek, titik paritas, dan titik perbedaan yang ideal. Yang pertama, kerangka referensi kompetitif. Untuk menentukan kerangka referensi kompetitif yang tepat, seseorang harus memahami perilaku konsumen dan mempertimbangkan yang digunakan konsumen dalam membuat pilihan merek. Yang kedua, titik perbedaan atau POD dan titik paritas atau POP. Titik perbedaan atau point of difference adalah asosiasi unik dengan merek yang juga dipegang kuat dan sering dievaluasi oleh konsumen. Titik paritas atau point of parity adalah asosiasi yang tidak mesti unik terhadap merek tetapi mungkin dibagi dengan merek lain. Jenis asosiasi ini mempunyai dua bentuk dasar. Yang pertama, asosiasi titik paritas kategori adalah asosiasi yang dipandang perlu oleh konsumen terhadap penawaran produk yang sah dan kredibel dalam kategori tertentu. Yang kedua, asosiasi titik paritas kompetitif adalah asosiasi yang dirancang untuk menghilangkan titik perbedaan pesaing. Perbandingan titik paritas dan titik perbedaan. Kunci keunggulan kompetitif adalah diferensiasi merek yang relevan. Konsumen harus menemukan sesuatu yang unik tentang penawaran pasar. Perbedaan ini dapat didasarkan secara langsung pada produk atau jasa itu sendiri atau pada pertimbangan lain yang berhubungan dengan faktor-faktor seperti personal, saluran, atau citra. Yang ketiga, menetapkan keanggotaan kategori. Positioning tumpang tindih seringkali digunakan sebagai sarana menyatukan tujuan konsumen yang berpotensi menciptakan solusi terbaik untuk kedua pihak. Ada 3 cara untuk mengkomunikasikan keanggotaan kategori. Yang pertama, mengumumkan manfaat kategori. Untuk meyakinkan konsumen kembali bahwa merek akan menghantarkan alasan dasar bagi pengguna kategori. Pemasar seringkali menggunakan manfaat untuk menghubungkan keanggotaan kategori. Yang kedua, membandingkan dengan contoh. Merek yang terkenal dan penting dalam sebuah kategori juga dapat membantu merek spesifikasi kan keanggotaan kategorinya. Yang ketiga atau terakhir, bergantung pada penggambar produk. Penggambar produk yang mengikuti nama merek seringkali menjadi sarana singkat untuk mengekspresikan asal-usul kategori. Yang keempat, memilih POP dan POD. Titik paritas digerakkan oleh kebutuhan keanggotaan kategori untuk menciptakan kategori POP dan kebutuhan menghilangkan POD, pesaing untuk menciptakan POP kompetitif. Ada 2 pertimbangan penting dalam memilih titik perbedaan, bahwa konsumen menginginkan POD dan perusahaan mempunyai kapabilitas untuk menghantarkannya. Titik perbedaan yang ditetapkan pemasar yaitu pertama, atribut merek, kedua, manfaat merek, dan yang terakhir, nilai merek. Kriteria yang dapat menilai kemampuan untuk diinginkan dan kemampuan untuk menghantarkan. Ada 3 kriteria yang dapat menilai desirability atau kemampuan untuk diinginkan. Yang pertama, relevansi. Konsumen sasaran harus menemukan pokok yang relevan dan penting secara pribadi. Kedua, perbedaan. Konsumen sasaran harus menemukan pokok berbeda dan sangat superior. Yang ketiga, terpercaya. Konsumen sasaran harus menemukan POD yang dapat dipercaya dan kredibel. Sebuah merek harus menawarkan sebuah alasan yang kuat agar lebih dipilih dibandingkan pilihan lain. Ada 3 kriteria yang dapat menilai deliverability, kemampuan untuk menghantarkan. Yang pertama, kelayakan.
Rencana produk dan penawaran pemasaran harus mendukung asosiasi yang diinginkan. Yang kedua, ada kemampuan komunikasi. Konsumen harus diberi alasan yang masuk akal dan prinsip yang dapat dimengerti mengapa merek dapat mengantarkan manfaat yang diinginkan. Dan yang ketiga, kemampuan bertahan. Perusahaan harus cukup mempunyai komitmen dan bersedia mengabadikan cukup sumber daya untuk menciptakan positioning yang tahan lama. Yang kelima, menciptakan POP atau titik paritas dan POD atau titik perbedaan. Salah satu kesulitan umum dalam menciptakan positioning merek yang kuat dan kompetitif adalah bahwa banyak atribut atau manfaat yang membentuk titik paritas dan titik perbedaan berkolerasi negatif. Beberapa pemasar menerapkan pendekatan lain untuk menghadapi trade-off atribut. Meluncurkan dua kampanye pemasar yang berbeda, masing-masing ditujukan kepada atribut atau manfaat merek yang berbeda. Menghubungkan diri mereka sendiri dengan semua jenis entitas atau orang tepat atau barang yang memiliki jenis ekuitas yang tepat sebagai sarana untuk menetapkan atribut atau manfaat sebagai POP dan DOP. Meyakinkan konsumen bahwa hubungan antara atribut dan manfaat yang tampak negatif jika dianggap demikian bisa dianggap positif. Materi 2, strategi diferensiasi. Yang pertama, untuk menghindari jebakan komoditas, pemasar harus melalui dengan keyakinan bahwa konsumen dapat mendiferensiasikan segala sesuatu. Yang kedua, pemasar menggunakan keunggulan kompetitif untuk mendapat pandangan segar konsumen terhadap diferensiasi produk dan jasa. Yang ketiga, keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan untuk bekerja dalam satu atau lebih cara yang tidak dapat atau tidak akan disamai oleh pesaing. Dimensi yang digunakan perusahaan untuk mendiferensiasikan penawaran pasarnya yaitu ada 3. Yang pertama, diferensiasi personal. Maksudnya di sini perusahaan bisa memperkerjakan karyawan yang lebih terlatih. Yang kedua, diferensiasi saluran. Maksudnya perusahaan dapat merancang cakupan keahlian dan kinerja saluran distribusi mereka secara lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, diferensiasi citra, yaitu perusahaan dapat mengukur citra yang kuat dan menarik. Materi 3, strategi pemasaran sesuai siklus hidup produk. Positioning dan strategi diferensiasi perusahaan harus berubah seiring dengan perubahannya produk pasar dan pesaing berubah sepanjang siklus hidup produk. Ada 4 hal bahwa sebuah produk mempunyai siklus hidup. Yang pertama, produk mempunyai usia yang terbatas. Yang kedua, penjualan produk melalui tahap-tahap berbeda. Setiap tahap mempunyai tantangan, peluang, dan masalah yang berbeda bagi penjual. Yang ketiga, laba naik turun pada berdasarkan tahap siklus hidup. Yang keempat, produk memerlukan strategi pemasaran, keuangan, manufaktur, pembelian, dan sumber daya manusia yang berbeda dalam setiap tahap siklus hidup. Siklus hidup ada 4 tahap dalam kurva siklus hidup produk. Yang pertama, pengenalan. Periode pertumbuhan, penjualan lambat ketika produk diperkenalkan di pasar. Tidak ada laba karena pengeluaran yang besar untuk pengenalan produk. Yang kedua, pertumbuhan, yaitu periode penerimaan pasar yang cepat dan peningkatan laba yang substansial. Yang ketiga, kedewasaan, yaitu penurunan pertumbuhan penjualan karena produk telah diterima oleh sebagian besar pembeli potensial. Laba stabil atau turun karena persaingan meningkat. Yang keempat, penurunan, yaitu penjualan memperlihatkan penurunan dan laba terkikis. Siklus hidup gaya, mode, dan fad. Yang pertama, gaya adalah jenis ekspresi dasar dan berbeda yang muncul dalam bidang usaha manusia. Gaya muncul di bidang perumahan, pakaian, dan seni. Yang kedua, mode. Mode adalah gaya yang populer atau diterima saat ini dalam bidang tertentu.
Mode melalui 4 tahap. Yang pertama perpetaan, yang kedua emulasi, yang ketiga mode massal, dan yang terakhir penurunan. Dan yang ketiga adalah fat. Adalah model yang cepat dilihat masyarakat, diadopsi dengan antusias sebesar, cepat mencapai puncak, dan menurun dengan sangat cepat. Siklus penerimaan mereka pendek dan cenderung hanya menarik pengikut terbatas yang mencari kesenangan atau ingin membedakan diri mereka sendiri dari orang lain. Strategi pemasaran, yaitu ada 4 tahap strategi pemasaran. Yang pertama, tahap perkenalan dan keunggulan pelopor. Nah, di sini kenapa pertumbuhan penjualan cenderung lambat pada tahap penjualan? Karena dibutuhkan waktu untuk menghasilkan produk baru, mengatasi masalah teknis, mengisi saluran penyalur, dan mendapatkan penerimaan konsumen. Kenapa perusahaan harus memasuki pasar jika ingin mengenal produk baru? Masuk pertama ataupun belakangan, perusahaan yang merencanakan perkenalan produk baru harus memutuskan kapan mereka memasuki pasar. Dan menjadi perusahaan pertama yang memasuki pasar dapat memberikan imbalan, tapi juga berisiko dan mahal. Perusahaan dapat masuk belakangan jika perusahaan dapat membawa teknologi kualitas atau kekuatan merek yang lebih unggul. Dan apa sumber keunggulan pelopor? Nah, di sini sumber keunggulan pelopor yaitu mengadopsi awal yang mengingat nama pelopor jika produk itu memuaskan mereka. Dan juga merek pelopor itu menetapkan atribut yang harus dimiliki kelas produk. Merek pelopor juga biasanya mendidik ke tengah pasar sehingga menangkap lebih banyak pengguna. Pelopor dapat memiliki pengeluaran pemasaran yang lebih efektif dan menikmati tingkat pembelian berulang konsumen yang lebih tinggi. Nah, yang kedua yaitu tahap pertumbuhan. Di sini tahap pertumbuhan sendiri yaitu tahap pertumbuhan ditandai dengan meningkatkan pesat dalam penjualan. Selama tahap pertumbuhan juga perusahaan menggunakan beberapa strategi untuk mempertahankan pertumbuhan pasar yang pesat. Yang tercantum yaitu yang pertama, perusahaan memperbaiki kualitas produk dan menambah sebuah produk baru serta memperbaiki gaya. Yang kedua, perusahaan menggambar model baru dan produk petarung. Yang ketiga, perusahaan memasuki segmen pasar baru. Yang keempat, perusahaan meningkatkan cakupan distribusinya dan memasuki saluran distribusi baru. Yang kelima, perusahaan beralih dari iklan kesadaran produk ke iklan preferensi produk. Dan yang terakhir yaitu keenam, perusahaan menurunkan harga untuk menarik lapisan pembelian berikutnya yang sensitif terhadap harga. Tahap yang ketiga yaitu tahap kedewasaan. Nah, dalam tahap kedewasaan ini, pada titik tertentu tingkat pertumbuhan penjualan akan melambat dan produk akan memasuki tahap kedewasaan relatif. Nah, ada 3 tahap kedewasaan, yaitu yang pertama, tingkatan pertumbuhan penjualan mulai menurun, tidak ada saluran distribusi baru yang harus diisi dan kekuatan persaingan baru juga muncul. Nah, yang kedua, penjualan mendaftar pada basis per kapita karena kejenuhan pasar. Sebagian besar konsumen potensial telah mencoba produk dan penjualan masa depan diatur oleh pertumbuhan populasi dan permintaan penggantian. Nah, yang ketiga yaitu kedewasaan yang terkikis. Tingkat penjualan absolut mulai menurun dan pelanggan mulai beralih ke produk lain. Cara bermanfaat yang berpotensi mengubah arah jalannya merek. Nah, di sini ada 3 cara, yaitu yang pertama, modifikasi pasar. Perusahaan dapat berusaha memperluas pasar untuk merek dewasanya dengan menghitung 2 faktor yang membentuk volume penjualan, yaitu jumlah penggunaan merek dikali tingkat penggunaan per penggunaan. Nah, yang kedua yaitu modifikasi produk. Mereka juga berusaha merangsang penjualan dengan memodifikasi karakteristik produk melalui perbaikan kualitas, fitur, dan gaya. Nah, perbaikan kualitas yaitu bertujuan untuk meningkatkan kinerja fungsional produk, dan sedangkan perbaikan fitur bertujuan untuk menambah fitur baru seperti ukuran, berat, bahan, aditif, dan aksesoris yang memperluas kinerja produk, fleksibilitas, keamanan, dan kenyamanan.
Nah, yang terakhir itu perbaikan gaya bertujuan meningkatkan daya tarik estetik produk. Nah, yaitu yang ketiga modifikasi program pemasaran. Manajer produk juga dapat berusaha merangsang penjualan dengan memodifikasi elemen program pemasaran lainnya. Nah, elemen pemasaran yaitu harga, distribusi, iklan, promosi penjualan, penjualan personal lain, dan layanan. Nah, tahap yang terakhir yaitu tahap penurunan. Nah, strategi ini mengapa penjualan menurun? Dikarenakan penjualan menurun karena yaitu alasan meliputi kemajuan teknologi, perubahan selera konsumen, dan peningkatan persaingan domestik dan luar negeri. Semuanya dapat menyebabkan kelebihan kapasitas, peningkatan pemotongan harga, dan pengikisan laba. Apa yang disebutkan oleh penurunan penjualan, yaitu ketika penjualan dan laba menurun, sejumlah perusahaan menarik diri dari pasar. Perusahaan yang tersisa mungkin mengurangi jumlah produk yang mereka tawarkan. Mereka juga dapat menarik diri dari segmen yang lebih kecil dan saluran dagang yang lebih lemah. Dan mereka dapat memotong anggaran promosi mereka dan menurunkan harga lebih jauh lagi. Bukti konsep siklus hidup produk. Konsep siklus hidup produk membantu pemasar menerjemahkan dinamika produk dan pasar, melakukan perencanaan dan pengendalian, juga melakukan peramalan. Studi riset tentang 30 kategori produk baru-baru ini mengungkapkan sejumlah penemuan menarik menyangkut siklus hidup produk, yaitu ketahanan konsumen baru memperlihatkan kenaikan yang khas, di mana setelahnya penjualan meningkat sekitar 45% per tahun, tetapi juga memperlihatkan perlambatan yang khas, ketika penjualan melambat sekitar 15% per tahun. Perlambatan terjadi dengan penetrasi rata-rata 34%, jauh sebelum mayoritas rumah tangga memiliki produk baru. Tahap pertumbuhan berlangsung sedikit lama dari 8 tahun dan tidak tampak memendek sepanjang waktu. Ada tangga-tangga informasional, artinya bahwa orang cenderung mengadopsi seiring berjalannya waktu jika orang sudah memiliki, dan tidak melakukan evaluasi produk yang sama. Meskipun demikian, salah satu implikasinya bahwa kategori produk dengan kenaikan penjualan yang besar pada saat lepas landas cenderung menunjukkan penurunan penjualan yang lebih besar pada saat perlambatan. Kritik terhadap konsep siklus hidup produk. Teori PLC atau Product Life Cycle juga mendapatkan kritik. Mereka mengklaim bahwa bentuk dan durasi pola siklus hidup produk terlalu beragam untuk digeneralisasikan, dan bahwa pemasar jarang dapat mengatakan pada tahap apa produk mereka berada. Sebuah produk bisa tampak dewasa ketika sebenarnya produk itu hanya mencapai garis mendatar sebelum peningkatan berikutnya. Kritik juga mengatakan bahwa alih-alih suatu keadaan mutlak yang pasti dialami penjualan, pola PLC lebih merupakan hasil sengaja dari strategi pemasaran, dan bahwa pemasaran yang bagus sebenarnya dapat menghasilkan pertumbuhan berkelanjutan. Evolusi pasar. Seperti produk, pasar berevolusi melalui 4 tahap, yaitu kemunculan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Tahap kemunculan yaitu ketika perusahaan meluncurkan produk untuk pasar massal. Tahap pertumbuhan yaitu perusahaan akan memasuki pasar jika produk baru sudah terjual dengan baik. Tahap pendewasaan yaitu ketika pesaing telah mencakup dan melayani semua segmen utama. Tahap penurunan yaitu ketika permintaan untuk produk lama sudah mulai menurun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Thank you for watching.